Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat pagi. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Untuk Anda pemirsa yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, kemudian sambil sarapan pagi dengan keluarga Anda, diharap Anda dan untuk Anda yang saat ini tengah bersiap-siap menuju ke tempat aktivitas Anda, diharap Anda untuk memeriksa kembali surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum? Kemudian dimohon Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4 karena suasana jalan saat ini untuk menuju ke tempat aktivitas Anda ada yang ramai lancar, padat merayap, dan macet. Dan jangan lupa tetap mematuhi peraturan berlalu lintas dan jangan ugal-ugalan pemirsa karena kecelakaan berawal dari pelanggaran. Dan pemirsa, berita-berita apa saja yang disajikan baik di Koran Juara, Koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Halaman demi halaman di kedua koran tersebut Anda harus baca agar tidak ketinggalan dan kehilangan informasi tentunya. Informasi dari sekeliling Anda, Ciayu Majak Kuning, Jawa Barat, nasional bahkan internasional. Jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon Online atau radarcirebon.com. Pemirsa, di edisi hari kemarin di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon diberitakan tentang hari ulang tahun perempuan Indonesia Raya ya. 14 tahun perempuan Indonesia Raya. Itu topik yang nanti kita akan obrolkan di pagi hari ini. Apa sih kegiatan-kegiatan dari perempuan Indonesia Raya ini? Kemudian juga apakah PIRA ya, perempuan Indonesia Raya ini merupakan underbow dari salah satu partai politik, pemirsa? Kemudian di berita di edisi kemarin juga disebutkan bahwa PIRA ini sudah menyiapkan perempuan-perempuan untuk ke panggung politik. Apa betul demikian? Kemudian bagaimana cara untuk mempersiapkan perempuan-perempuan tersebut di panggung politik? Pemirsa, nanti kita akan obrolkan dengan sejumlah narasumber ya. Sebelum saya kenalkan, saya baca dulu berita dari Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini pemirsa. Dari halaman utama Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Ini pemirsa dari headline ya. Direktur PT LIB akhirnya ditahan. Total 6 orang dibui terkait tragedi yang memilukan di Stadion Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan. Itu pemirsa. Kemudian Persebaya dan Persis Solo kompak dorong Kongres luar biasa KLB PSSI ya. Kemudian ada pernyataan dari Pak Jokowi, ini masalah besar, kasus gagal ginjal akut pada anak. Nah ini pemirsa. Kemudian 5 arahan Presiden Jokowi terkait kasus gagal ginjal akut pada anak. Tim khusus Polri dalami sampel urin, darah hingga obat. Ya itu pemirsa. Kemudian catatan dari Padahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini. Dari Li ke Li itu pemirsa. Kemudian Polres Cirebon Kota bikin patroli jaga enggal humanis. Ya, perangi pungli dan peniadaan tilang manual sesuai instruksi Kapolri. Itu dari halaman utama Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Kemudian ini pemirsa di halaman Metropolis Kota Cirebon. Ini pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Harga rumah terkoreksi setelah 3 tahun stagnan. Tahun 2023 dipastikan naik. Kemudian LPM Karya Mulia bagikan 45 PMT. Waspada, musim hujan telah tiba. Itu pemirsa dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Berikutnya dari halaman Kabupaten Cirebon di Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Segera wujudkan Cirebon terang. Pemerintah Kabupaten Cirebon teken MOU dengan PLN Pusat. Kemudian hadirkan spirit kebangsaan untuk membangun daerah. Itu dari halaman Kabupaten Cirebon. Berikutnya ini pemirsa dari halaman utama Koran
politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon. Kasus gagal ginjal akut bertambah. Usia di bawah 1 tahun, gejalanya demam hingga diare. Itu pemirsa. Data kasus, kemudian jenis obat, dan seterusnya silakan Anda bisa membaca selengkapnya di halaman utama Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dinas Kesehatan tangani 5.000 kasus TBC. Komisi 1 dukung kepindahan Mako Polres Cirebon Kota. Ya, kemudian ini pemirsa, percepat pemekaran Cirebon Timur. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, seperti yang tadi saya ungkapkan di awal, bahwa di edisi hari kemarin berita di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon ini pemirsa terungkap bahwa hari ulang tahun ke-14 Perempuan Indonesia Raya. Nah, apa sih kegiatannya dan seterusnya pemirsa di sebelah saya kenalkan dulu. Ini ada Ketua PIRA Perempuan Indonesia Raya Kota Cirebon, pemirsa, ada Maria Apriliaswati. Selamat pagi, Ibu Maria. Apa kabarnya nih? Pagi. Oke, terima kasih nih. Saya sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Kemudian di sebelah Ibu Maria, ini ada Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Perempuan Indonesia Raya, ada Ibu Ayu Riana. Selamat pagi, Ibu Ayu. Apa kabarnya juga? Pagi, alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih nih sudah pada menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya ke Ibu Ayu dulu nih. Ibu, kemarin kegiatannya apa saja sih di hari ulang tahun ke-14 ya, Perempuan Indonesia Raya itu? Kebetulan di HUT PIRA Perempuan Indonesia Raya itu tanggal 9 Oktober itu kita kegiatannya potong tumpeng sama jum untuk se-Jawa Barat. Terus di tanggal 23 kebetulan di hari Minggu tepatnya kita mengadakan satu senam. Kedua kita bagi-bagi door prize. Terus yang di hari Seninnya kita bagi-bagi susu ke PAUD, yaitu namanya Revolusi Putih. Revolusi Putih, itu kegiatannya ya? Iya, kegiatan sosialnya. Iya. Kemudian selain potong tumpeng, ada nggak sebelum tanggal 9 itu kegiatan gitu? Perempuan Indonesia Raya itu untuk menyambut hari ulang tahun itu, ada tidak, Ibu Ayu? Sebelumnya kita ada ya kayak maksudnya hari Jumat Barokah gitu juga. Itu terus sudah ya kegiatan sebelum-sebelumnya. Berupa apa itu Jumat Barokah itu? Ya kita berupa sembako, berupa nasi kotak yang biasa kita bagikan di jalan maupun ke panti asuhan atau ke anak yatim piatu. Itu ya, kegiatan di hari ulang tahun yang ke-14 kemarin ya. Oke, tahan dulu Bu Ayu ya. Saya ke Ibu Maria nih. Bu Maria, sebagai Ketua Perempuan Indonesia Raya ya. Nah, ini PIRA ini merupakan underbow dari partai gitu. Iya, silakan Bu. PIRA itu singkatan dari Perempuan Indonesia Raya. Nah, Perempuan Indonesia Raya ini adalah underbow Partai Gerindra, underbow langsung. Jadi semua anggota PIRA itu berafiliasi dengan Partai Gerindra. Oh, jadi dengan sendirinya pasti ya? Iya, pasti itu. Karena kita memang satu kesatuan dengan Partai Gerindra. Oke, itu ya. Ibu Maria, di tahun 2022 ini, kan sebentar lagi tahun politik nih. Tentunya hari ulang tahun PIRA di tahun ini, apakah juga ada pesan khusus atau apa yang sudah dipersiapkan nih? Terutama untuk menyongsong di tahun 2024. Untuk menyongsong di 2024, sementara ini sih PIRA itu mempersiapkan caleg-caleg kan, sesuai arahan Bapak Ketua DPC gitu kan, supaya kita bisa mengisi untuk keterwakilan perempuan yang 30% itu di setiap kan, dapil. Iya, di setiap dapil. Makanya kita gencar melakukan kegiatan-kegiatan untuk merekrut kader-kader terbaik dari perempuan-perempuan Indonesia Raya ini. Gitu. Itu dengan cara apa merekrutnya gitu, Bu? Ya, kita lewat kegiatan-kegiatan sosial, kayak waktu
ulang tahun Gerindra kita mengadakan donor darah. Dari situ kan kita dapat data ya istilahnya buat merekrut mereka gitu supaya bisa ikut bergabung dengan PIRA untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial lainnya gitu. Gitu ya, itu kegiatan cara untuk merekrut ya, terutama perempuan-perempuan untuk ke panggung politik ya. Iya, di PIRA sebentar. Di PIRA juga kita ada 3P, Pak. Apa itu? Pemberdayaan, pemberdayaan, dan pasti pemberdayaan. Kenapa pemberdayaan? Kita memberdayakan perempuan-perempuan supaya bisa mandiri. Gitu. Jadi ada beberapa pemberdayaan. Jadi lewat pelaku-pelaku UMKM perempuan kita juga memberdayakan gitu untuk misalnya supaya mereka mandiri kita membuatkan NIB gratis, PIRT gratis itu termasuk di program PIRA juga gitu. Itu salah satu pemberdayaannya. Kemudian kalau pemberdayaan di bidang politiknya apa gitu? Apakah ada semacam ada pendidikan politik dan seterusnya gitu? Kalau terutama untuk perempuan ya? Kalau pendidikan politik kita melalui man to man aja. Jadi hanya ngobrol biasa gitu. Belum ada untuk diklat politik perempuan gitu. Politik belum. Kita belum mengadakan. Mungkin nanti mendekati 2024 di tahun 2023 mungkin kita akan mengadakan buat diklat perempuan. Khusus perempuan ya, Pak. Tahan dulu ya. Ibu Maria dan saya kembali ke Ibu Ayu nih. Ibu Ayu, di usia yang ke-14 tahun ya, tentunya apakah di tahun ini ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya gitu pada waktu ulang tahun? Adakah perbedaan gitu, terutama untuk jelang tahun politik itu? Banyak banget perbedaannya. Di antaranya apa gitu, Bu Ayu? Satu, kita juga menambah anggota PIRA Perempuan Indonesia Raya. Jadi memperkenalkan PIRA itu seperti apa. Dulu mungkin orang awam ya PIRA apa, tapi ini lebih masyarakat lebih tahu gitu. Khususnya kaum perempuan. PIRA itu Perempuan Indonesia Raya yang sayap dari Partai Gerindra gitu. Dan tentunya juga ini wadah perempuan ya. Wadah perempuan yang menyalurkan aspirasi perempuan juga untuk bagaimana perempuan ini berhimpun di PIRA. Kemudian bagaimanapun juga PIRA merupakan sebuah sayap ya partai politik, jadi juga mempersiapkan kader-kader perempuan juga ya. Oke, tahan dulu nih Ibu Maria dan juga Ibu Ayu, dan pemirsa selamat pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di pagi hari ini saya masih bersama Perempuan Indonesia Raya atau PIRA yang merupakan sayap dari Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra. Saya masih bersama Ketua PIRA ya, ada Ibu Maria Apriliaswati, kemudian juga ada Ketua Panitia Hari Ulang Tahun PIRA, ada Ibu Ayu Riana, dan saya kembali ke Ibu Ayu ya. Yang membedakan kan itu tadi ya, di hari ulang tahun yang ke-14 di tahun ini, yang dulunya masyarakat belum mengenal sekarang sudah dikenal gitu ya. Kemudian apa lagi nih Ibu Ayu? Yang dulunya tidak aktif. Dulu tidak aktif buat anggota PIRA-nya. Sekarang lebih aktif lagi di dunia sosial maupun memperkenalkan ke masyarakat awam bahwa PIRA itu Perempuan Indonesia Raya yang bersayapkan dari Partai Gerindra. Itu ya. Sekarang sih masyarakat juga sudah mungkin mengetahui ya tentang PIRA ini kan, karena sudah banyak kegiatannya. Kegiatan yang terutama menyentuh ke masyarakat ya. Oke, nah ini dengan cara apa pemberdayaan ini, program unggulannya nih, Bu Maria? Kita ada program namanya program Warcot, Pak. Apa itu? Warcot tuh warung pencot. Jadi kita memberdayakan masyarakat yang ingin mandiri dengan membuat mereka sebagai pengusaha ya istilahnya gitu. Nah, wirausaha lah ya. Iya, wirausaha. Jadi dengan istilahnya modal cuma 2 juta, dia sudah bisa berjualan. Gitu. Sudah menerima paket untuk berjualan gitu. Jadi kita memang dikasih modal gitu oleh PIRA itu.
kalau modal belum, tapi kita mengusahakan dari Basnas gitu, dari istilahnya lembaga-lembaga sosial yang bisa daripada memberikan apa ya namanya yang cuman dana hibah, jadi kita memberikan dana yang produktif. Jadi buat orang tuh menjadi mandiri gitu, bukan dikasih terus hilang, tapi dikasih ada apa namanya semacam ada usahanya, usaha jadi gitu ya. bisa terus menghasilkan. Selama ini sudah banyak UKM dari maksudnya binaan Pira itu. Binaan Pira di kota Cirebon tuh sekitar baru 3 orang, tapi mereka bisa mandiri gitu akhirnya gitu. Mereka buka lapak ya? Bukan buka lapak, jadi mereka buka hanya di rumah-rumah saja dengan sistem online gitu, dan mereka bisa menghasilkan sesuatu gitu, gitu tidak ya. mengharapkan terutama bantuan secara saja. Ekonomi ya? Iya, secara ekonomi kan terutama. Kita memberdayakan orang dari ekonomi dulu ya, mereka biar berpikiran bisa membangun bangsa. Kalau membangun kehidupannya sendiri belum bisa, bagaimana gitu kan? Makanya kita sentuh kehidupannya dulu, baru kita memberikan wacana bahwa kita bisa memberikan aspirasi kita lewat Partai Gerindra ini. Gitu ya. Ibu Ayu, kembali ke hari ulang tahun ya Pira. Nah, itu rangkaian acaranya berapa hari gitu? Kita persiapannya mepet ya, itu pendek banget, kayaknya kurang lebih kita 3 minggu. Oh, 3 minggu. 3 minggu itu mempersiapkan buat ulang tahun Pira. Iya, kemudian di puncak ya acara kemarin di hari Minggu. Iya. Itu dihadiri oleh siapa saja Bu Ayu? Kita dihadiri oleh Ketua DPC, Ketua DPRD, fraksi-fraksi ikut hadir. Iya, kemudian juga pengurus Pira tentunya juga pada hadir ya. Kemudian juga dari anggota DPRD dari fraksi Gerindra juga hadir. Iya, kemarin itu. Kemudian itu rangkaian acara dari pagi sampai sore atau sampai siang, Bu Ayu? Kita rangkaiannya dari pagi, start kita jam 7 sampai dengan jam 11 kita sudah selesai. Oh, gitu sampai siang gitu ya. Sampai siang. Oke, dan kembali saya ke Ibu Maria nih sebagai Ketua Pira ya. Tentunya ini kan perempuan ya, tidak ingin hanya dijadikan sebagai pelengkap ya di setiap dapilnya. Nah, kemudian ini sudah merekrut berapa nih perempuan di kota Cirebon, terutama yang sudah dipersiapkan untuk menjadi kader perempuan Partai Gerindra yang aktif di Pira. Ini sudah berapa perempuan yang sudah terjaring gitu? Ya kalau sampai sekarang sih kita baru sekitar 9 orang yang mau mencalonkan diri ya istilahnya. Ini pengurus Pira semua? Iya, pengurus Pira semua, dan ada juga anggota Pira dari bukan pengurus ada gitu. Karena dapilnya belum pasti dari KPU, jadi kita hanya menjaring dulu nih, nanti baru kita menempatkan di mana gitu dapilnya masing-masing. Tapi berapapun dapil, Pira pasti siap ya? Siap, Pira siap. Ya. Oke, kemudian saat ini Bu Maria bahwa setiap dapil itu kan harus memenuhi 30% ya. Nah, itu juga Pira nanti akan ikut partisipasi juga di tahun 2024 itu. Iya, makanya kita kan mempersiapkan caleg-caleg itu supaya bisa keterwakilan 30% perempuan, gitu kan. Supaya perempuan itu tidak dijadikan sebagai pelengkap saja, gitu. Atau bunga-bunga politik gitu ya. Tidak dianggap sebelah mata lah. Nah, ya, dianggap second class gitu ya. Jadi bisa berdaya guna gitu, benar-benar. Itu dengan cara apa? Kan harus ada kualitas tuh. Perempuan juga harus bisa mewarnai ketika di panggung politik. Dengan cara apa gitu? Pira itu mendidik perempuan-perempuan ini. Iya, kalau kita sih lebih ke masalah perempuannya ya istilahnya. Selama ini banyak anggota Pira yang sudah single parent gitu kan. Mereka kan harus membiayai hidupnya sendiri beserta anak-anak.
gitu kan. Nah, itu kita berdayakan mereka supaya mereka bisa mandiri, yaitu lewat program-program itu kayak menanam cabai, itu kan, terus budidaya lele, urban farming, hanya di sekitaran rumah gitu kan, tidak perlu lahan besar, tapi itu tuh bisa buat mereka mandiri dan mereka bisa berpikir untuk mengabdikan dirinya buat bangsa dan negara gitu Itu loh. ya, oke. Kalau kita udah mandiri tuh kita bisa mengabdikan diri kita buat bangsa dan negara. Tapi kalau kita masih Ketergantungan. masih ketergantungan bantuan, aduh. Jadi mikirin negara tuh apa sih gitu kan? Kita aja masih butuh bantuan gitu. Makanya kita berdayakan terus perempuan-perempuan. Ya, oke, saya ke Ibu Ayu. Ibu Ayu, menurut Ibu Ayu bahwa perempuan atau pokoknya yang aktif di PIRA ini semua harus melek politik gitu. Ya, yang aktif di PIRA ini. Harus. Mengapa gitu? Jadi dia lebih paham politik itu seperti apa. Jadi dibilang di luar sana politik itu kan kejam, gitu kan image-nya. Jadi dia ada pembekalan politik. Ya, itu ya tentunya ya. Iya. Ya, pokoknya yang aktif di PIRA ini semua juga harus melek ya, tentang politik itu bagaimana, tentang bagaimana sih menyusun strategi dan seterusnya gitu ya. Apalagi pastinya nih Ibu Maria dengan Ibu Ayu ini juga sudah dipersiapkan untuk di tahun 2024 nih. Jadi ini harus paham betul ini tentang politik, terutama perempuan yang aktif ya di PIRA ini kan. Ya. Dan dalam waktu dekat apa nih program dari PIRA, Ibu Maria? Kalau dalam waktu dekat sih kita setiap bulan tuh mengadakan acara-acara sosial. Nah, itu tergantung rapat dengan anggota, mau acara sosialnya apa. Kayak ada donor darah, kayak revolusi putih. Kita kan sesuai dengan anjuran Partai Gerindra yang di 6 program aksi Bapak itu kita laksanakan satu persatu kan. Di PIRA ini ya. Oke. Dan Ibu Ayu, ya pengalaman Ibu nih di acara-acara PIRA ya, terutama nih. Ya kemudian juga dalam waktu dekat juga Ibu kembali juga akan aktif juga terus di PIRA gitu, Ibu. Pasti. Sudah pasti. Karena ini pengurus juga ya. Oke, tahan dulu ya. Tahan dulu ya. Ibu Ayu dan juga Ibu Maria dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa. Di segmen ini saya sudah membuka Anda. Silakan Anda yang ingin berinteraksi langsung, Anda bisa di 0231482138 atau Anda bisa untuk memberikan pertanyaan Anda, opini Anda, pendapat Anda ini melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV ya. Saya kembali ke Ibu Ayu. Ibu Ayu, di pengurus PIRA, Ibu Ayu sebagai apa, Bu? Sebagai OKK. OKK ya. Ini apa itu tugas dari OKK itu, Bu? Tugas OKK yaitu merekrut anggota PIRA baru. Merekrut anggota baru. Iya. Dan ketika merekrut anggota baru atau memang dibuka pendaftaran ya, ini hanya di bulan-bulan tertentu atau memang setiap hari juga bisa? Kebetulan kita setiap hari dibuka untuk merekrut anggota PIRA baru. Itu syaratnya apa saja, Bu? Syaratnya mudah sekali, cuma kita butuh fotokopi KTP saja. Oh, itu ya, fotokopi KTP saja ya. Itu ya. Jadi setiap hari itu membuka anggota yang baru ya. Ya. Dan kalau ada nih, apakah dikhususkan untuk masyarakat Kota Cirebon atau selain Kota Cirebon juga bisa ikut bergabung? Kebetulan kalau anggota PIRA buat kita Kota Cirebon, khusus yang identitasnya Kota Cirebon. Itu ya. Iya. Oke, dan kalau kabupaten nanti bisa diarahkan untuk PIRA kabupaten. Gitu Kita ya. juga ada kabupaten gitu ya. dan kota PIRA masing-masing. Jadi ini khusus ya untuk kota. PIRA kota ya, untuk kota ya. Oke, dan ini bisa menghubungi siapa kalau misalnya ada warga Kota Cirebon yang ingin bergabung, terutama perempuan Kota Cirebon yang ingin bergabung ke PIRA, itu menghubungi siapa gitu?
Kebetulan saya pengurus OKK, jadi kalau ada anggota PIRA baru bisa mendaftarkan atau lewat saya. Bisa lewat. Itu ya, dan Iya, saya kembali ke Ibu Maria ya. Ibu Maria, ini di PIRA ini strukturnya bagaimana sih gitu? Kita ada struktur ketua, sekretaris bendahara, terus KSB, terus OKK, terus bidang-bidang itu ada bidang humas antar lembaga, ada bidang hukum dan advokasi, ada bidang pemberdayaan perempuan, ada bidang kesejahteraan masyarakat dan sosial atau KESRA, terus ada bidang penggalangan dana, terus ada bidang agama dan kerohanian, lingkungan hidup dan kesehatan, pangan, koperasi dan UMKM, serta pendidikan, budaya dan pariwisata. Gitu Itu ya. bidang-bidang di PIRA. Ini semua pengurus itu berapa semua? Semuanya Berapa, pengurus tuh ada sekitar 20 orang ya. 20 orang. Iya. Kemudian dari 20 orang ini yang siap untuk nanti di tahun 2024 di pemilu legislatif maju itu Baru 9 9 yang sudah menyatakan siap. Dan tentunya karena ini tempat wadah perempuan ya, Partai Gerindra, PIRA ini tentunya juga diharapkan ada kontribusi tentunya ya untuk Partai Gerindra gitu Iya, ya. pasti. Iya, kontribusi berupa apa gitu misalnya? Kontribusi dari PIRA untuk Partai Gerindra itu ya keterwakilan perempuan di setiap dapilnya itu ya. anggota dewan. Itu ya. Oke. Dan silakan Anda pemirsa, Anda yang ingin bergabung, saya sudah mengundang Anda untuk di line telepon 0231 48 2138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan juga ini bisa melalui nomor WhatsApp atau SMS yang ada di layar kaca RCTV. Silakan Anda pemirsa, topik yang sedang kita diskusikan di pagi hari ini, 14 tahun Perempuan Indonesia Raya atau PIRA yang merupakan sayap dari Partai Gerindra ya. Dan ini pemirsa, saya masih bersama dengan Ibu Maria Apriliaswati, Ketua PIRA, dan juga ada Ibu Ayuriana, Ketua Panitia Hari Ulang Tahun PIRA, yang beberapa hari yang lalu PIRA menggelar hari ulang tahun yang ke-14 ya. Silakan. Dan Ibu Maria, dari bidang-bidang yang tadi disebutkan ya, ini semua diharapkan arahnya itu untuk masyarakat atau bagaimana? Tahan dulu, ada pemirsa yang coba bergabung ya. Siap. Halo, selamat pagi Cirebon. Halo, selamat pagi Cirebon. Iya, dengan siapa di mana, Kang? Kang Rusli Mas Sapi. Iya, Kang Rusli di mana Kang Rusli? Jalan Saleh, Kota Cirebon. Jalan Saleh, Kota Cirebon. Silakan Kang Rusli, apa yang ingin Kang Rusli tanggapi atau tanyakan? Iya. Ya, ini apa namanya, para narasumber tadi sudah menyampaikan apa namanya, program-program atau pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan. Ini sangat bagus sekali. Terima kasih Bapak. Ya, intinya sebagai warga Kota Cirebon, artinya ini harus terus disosialisasikan. Harus terus Siap. Harus disosialisasikan. banyak Siap. action turun ke masyarakat bawah, Siap. di pesisir, bagaimana tentang kebersihan, supaya tidak banjir, ya kan? Iya. Solokan-solokan atau drainase kita yang di kota nih, sampah-sampah yang tidak kurang Ya, enak betul. dipandang, ya harus dikasih edukasi kepada warga-warga kita ini, Iya. Pak dan Ibu, khususnya melalui PIRA ini. Saya sih tiap hari harus terjun ke lapangan, Mbak. Ini harus terjun ke lapangan katanya. Ya, itu saja Kang Rusli. Misalnya dari mana dulu, dari pesisir dulu, Ya. kemudian ke Senden, ke sini. Oke. Nah,
iya kan Mas Hafif ke Jalan Saleh, ke Bangsur, Iya. ke di Ponorogo, ke situ terus ke sana ke Pahalipan. Oh, sampai ya wilayah kota sampai ujung selatan ke sana. Kasih edukasi pendidikan yang baik untuk masyarakat kita, menyangkut kebersihan, menyangkut kesehatan, ekonomi tadi sudah bagus itu UMKM dibina. Ya teruslah banyak turun di sini, banyak terjun ke masyarakat. Oke, Kang Rusli. Pira atau Gerindra tetap nomor 1 di Amin. Amin. Oke. Terima kasih Kang Rusli. Iya, itu saja Mas Hafif. Oke, terima kasih. Tetap semangat untuk Semangat. Untuk bangsa negara kita, khususnya wilayah Kota Maja, Cirebon. Oke, Kang Rusli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ditanggapi Ibu Maria tadi. Nanti dilengkapi oleh Ibu Ayu. Iya. Ya, harus turun ke bawah. Ya, kemudian juga bukan hanya yang dibidik adalah ekonomi, tetapi ya pemberdayaan tadi ya, UMKM, tapi juga kebersihan ini, terutama di daerah-daerah pesisir katanya. Kemudian actionnya juga ini biar terlihat oleh masyarakat. Silakan. Ya, kalau masalah turun ke bawah, kita setiap hari ya ketemu dengan masyarakat, Pak. Kita juga setiap hari memberikan edukasi supaya hidup sehat seperti apa gitu kan. Ketemu dengan tetangga juga kan kita selalu memberikan edukasi supaya hidup sehat, supaya lingkungan kita bisa bersih gitu. Dan itu harus dilakukan oleh semua elemen masyarakat, Pak. Ya, apalagi sekarang sudah musim hujan ya. Tidak hanya Pira atau dinas sosial atau siapapun, itu harus diedukasi oleh setiap kita masyarakat yang sadar akan kesehatan, akan lingkungan yang sehat. Itu harus menularkannya kepada tetangga-tetangga kita gitu. Mulai dari kita dulu gitu. Kalau masalah turun ke bawah, pasti kita turun ke bawah untuk menjangkau orang-orang yang memang belum berpikiran seperti itu, untuk merubah paradigma mereka. Kan menjaga lingkungan tuh tugas kita masing-masing ya gitu. Tapi memang harus ada orang-orang yang mengingatkan. Biasanya mereka lupa. Suka buang sampah sembarangan. Iya, benar ya, itu ya. Ibu Ayu, dilengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Maria. Silakan, harus ada actionnya gitu ya. Kemudian sering turun ke masyarakat katanya, biar terlihat, dan ini harus terus disosialisasikan katanya. Silakan, Ibu Ayu. Harusnya kita dari sadar diri kita sendiri, terutama terhadap lingkungan. Kebetulan yang tadi Bu Maria sampaikan, satu itu sadar diri bahwa buang sampah pada tempatnya. Terus kita jaga lingkungan, kebersihan, itu yang terutama. Jadi dari masyarakatnya dulu, baru kita bantu untuk masyarakat mengedukasikan, menjaga kebersihan itu seperti apa. Ya di awal ya harus dari masyarakatnya sendiri. Oh, gitu. dari masyarakatnya sendiri. Oke. Iya. Tahan dulu ya, Ibu Ayuriana dan juga Ibu Maria Apriliaswati. Dan pemirsa, Anda di rumah jangan kemana-mana. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali. Tetap di RCTV. Masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Session yang terakhir, saya masih bersama Perempuan Indonesia Raya atau PIRA yang merupakan sayap dari Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra nih pemirsa. Dan di hari Minggu yang kemarin, Perempuan Indonesia Raya telah menggelar acara hari ulang tahun yang ke-14. Dan di pagi hari ini saya masih bersama Ketua PIRA dan Ketua Panitia Hari Ulang Tahun PIRA. Dan kembali saya ke Ibu Maria nih. Ibu Maria, bidang yang tadi Ibu Maria sebutkan, di situ ada pemberdayaan perempuan ya. Kalau UMKM sudah jelas tadi sudah disampaikan ya. Nah, kalau pemberdayaan perempuan ini dengan cara apa gitu PIRA akan memberdayakan perempuan-perempuan ini sehingga mereka bisa menjadi perempuan-perempuan yang kuat tentunya. Ya, pemberdayaan perempuan di sini kita lewat kemarin kita sudah merancangkan untuk apa itu cabai ya.
apa? Yuk. Pemberdayaan cabai Budi Beg. Oh iya, Nanam kita cabai. itu buat tanam cabai. nanam Perempuan-perempuan itu bisa nanam cabai di rumahnya kan. Oh, Jadi di halamannya. iya, jadi pemberdayaan halamannya gitu kan, supaya dia juga tidak repot untuk mencari kerja di mana gitu kan, tapi lewat budidaya cabai di rumah saja sudah bisa menghasilkan gitu kan. Itu Ini pemberdayaan. sudah dilakukan. Kalau dilakukan belum. Kita sudah merancangkan untuk bulan depan. Kita mau ada Menanam cabai itu. menanam cabai dan ada edukasinya dulu lah istilahnya supaya mereka bisa menanam cabai dan benar-benar bisa tumbuh cabainya. Kalau belum dikasih edukasi kan mereka juga nggak ngerti gitu caranya gitu. Gitu ya. Iya. Itu salah satunya ya, tentang menanam cabai cabai. gitu ya. Kemudian kalau untuk politiknya apa? Kalau politiknya ya kita mau merancangkan untuk tahun depan itu ada diklat politik buat perempuan gitu. Supaya perempuan itu melek politik lah, bukan hanya nggak ngerti lah, embulah kita sih urusannya dapur baik. Iya, sing penting 30% buat pelengkap aja Nah itu, katanya. iya. Makanya kita ya mau supaya ada diklat politik supaya perempuan-perempuan itu juga melek politik, bahwa lewat politik tuh itu menentukan harga cabai sekarang, harga beras sekarang, kebijakan gitu kan. ya, Kebijakan kan iya. itu adanya di politik gitu. Kalau kita nggak ngerti politik tuh kita dibodohin aja sama orang. Iya, pokoknya Gitu. perempuan-perempuan juga harus paham hal tersebut Yes, ya. betul. Silakan Ibu. Iya, iya politik, pembekalan. ya. Iya, silakan Ibu. Ibu ayo dilengkapi apa yang tadi disampaikan Ibu Siap. Maria. Silakan. Iya, betul. Perempuan itu hanya apalagi kalau misalnya kayak berpendidikan tinggi gitu, udah ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu, cuma di dapur. Itu jangan ada image perempuan itu hanya di dapur, di dapur dan di dapur. Kalau ada pembekalan politik itu, oh iya, saya harus kayak gimana, mau ke depan itu apa yang saya harus lakukan. Jadi semua itu ada bekal gitu. Jadi dia maju ke depan, melangkah ke depan, dia itu punya gambaran semuanya. Gitu ya, itu ya. Itu kan bidang perempuan tuh ya. Berarti tentang gender juga nanti akan diberi pemahaman ya. Terutama perempuan-perempuan yang aktif di PIRA ini ya. Selain tadi pemberdayaan perempuan, ada bidang yang lain nggak yang nantinya ini akan menjadi program unggulan, Ibu Maria? Program ya kalau saya program UMKM itu akan kita istilahnya tonjolkan karena banyak sekali anggota-anggota PIRA yang berusaha kan. Usaha itu masuk ke UMKM. UMKM itu ada yang harus dilengkapi lah, kalau itu apa menjadi UMKM itu harus ada yang dilengkapi kayak izin-izin gitu. Ya itu kita berikan izin NIB-nya itu secara gratis gitu. Ya. Jadi kita memang memberdayakan UMKM juga. Ya, silakan Ibu Ayu. Mungkin kita juga ada kegiatan senam buat ibu-ibu. Selain dia ikut senam kayak gitu cuma di luaran, tapi kan dia ada pembekalan dari senam, dia siapa tahu kedepannya juga bisa jadi instruktur senamnya pula gitu. Berawal dari ikut dari sana sini, tapi kan kalau udah ada ilmu dia juga bisa menularkan juga gitu kan buat senam-senam di kampung. Itu ya. Iya. Dan tentunya banyak kegiatan-kegiatan yang lain ke depannya, terutama nanti di jelang 2024 ya. Dan Ibu Maria, partai yang lain juga pastinya punya wadah, terutama menampung perempuan-perempuan ya. Kalau di Gerindra adalah PIRA ya. Ya, tentu ini akan bersaing nih ya kan dengan wadah perempuan dari partai lain. Nah, dengan cara apa persaingan ini dan PIRA agar tetap eksis gitu. Tentunya persaingan ini akan semakin berkompetitif ya. Karena Gerindra adalah partai pemenang gitu ya, terutama bagaimana menjaring perempuan-perempuan yang ada di kota Cirebon. Silakan. Tentunya itu, persaingannya ketat nih. Ya, keunggulan kompetitif kita kan kita memberdayakan mereka, bukan memperdaya gitu. Jadi kalau mereka merasakan hasilnya, mereka juga akan lebih loyal kepada kita gitu ya. Iya. Oke. Dan sayang sekali ya Ibu Maria, Ibu Ayu usai sudah kebersamaan
di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Bu Ayu, Terima kasih closing banyak. statement. Silakan, pesannya apa untuk pemirsa di rumah? Pesannya untuk masyarakat di luar sana yang di rumah pemirsa, mungkin kalau mau ikut gabung dalam anggota PIRA Perempuan Indonesia Raya bisa lewat ke saya Ayu Riana atau hubungi nomor WA juga 08211 909 7427. Diulangi sekali lagi nomornya. Mungkin ada pemirsa yang ingin mencatat. Iya. 08211 909 7427. Oke, silakan Bu Maria, closing statement. Mari perempuan-perempuan Indonesia Raya, kita berdayakan perempuan-perempuan supaya menjadi perempuan yang mandiri untuk keluarganya, untuk kotanya, dan untuk bangsanya. Oke, terima kasih nih ya. Ibu Ayu, Ibu Maria sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Oh iya, selamat ulang tahun ya. Ya, yang terima kasih. ke-14 ya. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.